Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibud da'wat, al-qailu fi muhkamil ayatil bayyinat, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat, wa ala alihi wa ashabihi dhawil fadli wal karamat, wa ba'd. Kaum muslimin, para shaimin, di mana saja berada, saat ini kita sedang berada di dalam bulan suci Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sel. Allah mengobral pahala kepada kita, Allah membentangkan pahala kepada kita. Sedikit saja melakukan sesuatu menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala kita, melipat gandakan nilai manfaat kepada kita sekalian. Dalam istilah Al-Quran, dalam istilah hadis, dalam istilah fikih, adha'afan mudha'afa, berlipat ganda. Jadi kita jadikan bulan ini sebagai bulan untuk taqarrub ilallah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik taqarrub, ibadah, ubudiyah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau taqarrub, ibadah, muamalah. Jadi hablum minallah dan hablum minan nas. Kita memantapkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada saat yang sama kita membangun relasi sosial, membangun hubungan sosial kita dengan sesama manusia. Karena inti dari perjalanan hidup kita dalam kehidupan dunia yang fana ini hanya dua aspek ini. Menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu merupakan huququllah, hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disembah, dan membangun hubungan baik dengan sesama umat manusia, sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga dalam keadaan seperti kita saat ini sedang berpuasa, banyak bersyukur, banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian dan kesyukuran itu kita harus manifestasikan di dalam bentuk amal nyata. Salah satu bentuk amal nyata dari bentuk syukur kita kepada Allah, terima kasih kita kepada Allah, dan pujian kita kepada Allah adalah memuji dengan menyembah Allah dan bersyukur dengan cara memanfaatkan seluruh kemampuan kita, harta benda, untuk selalu berinfak dan bersedekah. Mengapa berinfak bersedekah? Sebentar nanti kita akan lihat sebenarnya apa hakikat berinfak dan bersedekah itu. Nanti sebentar kita akan jelaskan. Berinfak dan bersedekah sebenarnya dengan kata lain kita mewakili Allah membagi rezeki kepada sesama kita. Apa yang jangan kita lupa dalam bulan Ramadan ini? Perkuat hubungan, ikatan batin, ikatan rohani, dan ikatan nyawa kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh sahabat, seluruh keluarga dan zuriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada di tengah-tengah kita. Salah satu cara untuk menjaga, memperkuat hubungan kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara lain adalah hubbu dzurriyyatur rasul, mencintai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubbul habaib, mencintai para habaib di tengah-tengah kita, karena mereka itu merupakan cahaya yang dititipkan Allah kepada kita. Dan yang kedua adalah memperbanyak membaca salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Para shaimin, kaum muslimin, di mana saja berada yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini ada beberapa aspek yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk dihindari, untuk dijaga. Di mana dalam kehidupan normal di luar bulan Ramadan, hal-hal itu semuanya bebas kita lakukan. Tergantung kita bagaimana mengatur polanya. Misalnya,
Di bulan Ramadan kita diminta oleh Allah untuk menjaga pola makan, mengurangi makan. Kita makan hanya di waktu subuh, yaitu sahur. Lalu kemudian kita berbuka lagi di waktu maghrib. Kurang lebih 13-14 jam. Kalau di waktu hari-hari yang lain ya kita makan sarapan pagi, futur. Lalu kemudian kita taghadda, makan siang. Kemudian ta'asya, makan malam. Jadi 3 kali makan kita dalam satu hari di luar bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita, melatih kita, meminta kita agar mengurangi pola makan itu. Dengan hanya makan di pagi hari, yaitu di subuh hari, sahur maksudnya. Lalu kemudian makan di sore hari, ya ini berbuka puasa. Jadi dalam satu hari kita hanya 2 kali makan. Nah, makan siangnya itu untuk sementara di save, disimpan. Lalu pada saat yang sama kita diminta oleh Allah untuk memperbanyak, meningkatkan frekuensi takarrub, kualitas takarrub pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di satu sisi kita mengurangi aspek-aspek fa'ali berupa makan dan minum, berhubungan dengan istri. Walaupun di malam hari berhubungan dengan istri dibolehkan, dihalalkan, dalam ayat Al-Quran disebutkan. Uhilla lakum lailatas syamir rafathu ila nisaikum. Di malam hari kamu boleh bergaul dengan istri kalian. Jadi aspek yang pertama, aspek fa'ali, yakni kebutuhan fisik, makan, minum, dan berhubungan dengan istri, itu harus dikurangi dalam bulan Ramadan. Sesuatu yang kita lakukan di siang hari itu menjadi haram dilakukan. Makan, minum, berhubungan dengan istri haram di siang bulan Ramadan. Lalu pada saat yang sama kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada 2 dimensi ibadah, ibadah sosial dan ibadah ubudiyah, ibadah ritual, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di malam hari kita diminta oleh Allah untuk memperbanyak ibadah. Salat tarawih 20 rakaat ditambah dengan salat rawatib yang lain. Kemudian di sepertiga malam kita bangun qiyamul lail, menambah perbaharaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini aspek yang pertama. Aspek yang kedua, kita ingin mempertajam. Sebenarnya kita harus penasaran, mengapa di bulan Ramadan Allah meminta kepada kita para shaimin untuk mengurangi makan minum, untuk mengurangi berhubungan badan dengan istri. Kalau boleh sedikit kita bertanya, mengapa hal-hal ini dilarang di siang hari Ramadan? Bukankah istri itu milik kita yang sah? Sah. Kita miliki istri itu dengan bi'aqdin sahihin, dengan akad nikah yang sah. Tapi di siang hari bulan Ramadan, yang sah itu menjadi haram dilakukan. Malam halal. Lalu makan dan minum, hatta yang menjadi rezeki kita sendiri, yang milik kita sendiri, hak kita sendiri, kita berusaha, bekerja keras, membanting tulang, tidak kenal siang dan malam, mengumpul harta benda, dihadirkan dalam rumah, fulus disimpan di rekening bank, dalam bentuk saham di mana-mana, semua menjadi harta milik kita. Di siang hari dalam bentuk makanan, it'am, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai di sini kita ingin bertanya, kenapa ini semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata ada rahasia di dalamnya. Yang pertama, soal makan dan minum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan makan dan minum kaum muslimin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan makan dan minum. Wa huwa hayyun la yamut. Tetapi dia hidup selamanya, tidak pernah mati, tidak pernah berhenti. Ini kita baca dalam beberapa hadis Rasulullah, banyak hadis Rasulullah, kita baca di berbagai ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayyun la yamut, qaimun abadiyun.
La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ini semua ayat-ayat yang bersentuhan dengan tauhid. Allah tidak butuh makan dan minum, tapi Allah tidak pernah punah. Allah tidak pernah berhenti menjadi Tuhan. Ini penting. Ini rahasia puasa dari segi makan dan minum. Tapi Allah yang tidak butuh makan dan minum ternyata apa? Wa huwa khairur raziqin. Allah itu pemberi rezeki terbaik.